Kalau mungkin bisa, kalau mungkin mau tanya tugas bisa menghubungi nomor di sini. Kalau mau mengumpulkan tugas biasanya saya lewat Gmail bisa. Oke, bisa di sini ya. Jadi tapi jangan disalahgunakan. Oke, di sini ada keamanan jaringan. Apa sih jaringan komputer itu? Di sini kan sebelum kita mulai ke keamanan jaringan, di sini itu kita belajar dulu tentang teknik keamanan jaringan. Di sini apa sih jaringan komputer itu? Siapa yang mau jawab? Oke, banyak juga. Karena saya siap jam 10. Apa tadi? Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang sering bergabung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya seperti printer atau koneksi internet. Oke, betul sekali. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, sebutkan absen ya. Oke, silakan. Yang kedua ada komunitas data memungkinkan perangkat seperti komputer, server, dan perangkat lainnya saling berinteraksi dan memberikan informasi. Oke, betul sekali. Di sini dari jawaban dua Bapak tadi itu sudah identifikasi pengertian jaringan komputer. Jadi di sini ada pengertian keamanan jaringan komputer adalah praktik dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer kalian dari ancaman dan serangan yang tadi sudah saya sebutkan seperti virus, malware, hacker, dan pemerataan data. Oke, di sini ada visi keamanan jaringan. Di sini yang pertama yaitu melindungi data kalian dari informasi penting keamanan jaringan komputer untuk melindungi data dari informasi yang penting dan rahasia dari akses yang biasa. Biasanya kalian kan kalau mengisikan data kalian kan takut gitu. Jadi keamanan jaringan itu penting untuk melindungi data kalian. Kemudian ada mencegah ancaman keamanan jaringan komputer bertujuan untuk mencegah ancaman keamanan seperti virus, malware, spyware, dan hacker. Kemudian di sini ada meningkatkan kinerja jaringan dengan menerapkan keamanan jaringan komputer, maka kinerja jaringan akan semakin meningkat karena penggunaan jaringan akan termonitor dan teratur. Jadi seperti tadi memperbarui software itu bisa meningkatkan penggunaan jaringan agar teratur dan termonitor. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Di sini ada kelebihan yaitu melindungi data dan informasi yang disimpan dalam jaringan dengan menggunakan mekanisme keamanan yang tepat seperti firewall, tadi enkripsi, dan penggunaan kata sandi. Kemudian ada tidak akses tidak sah ke jaringan, yaitu keamanan jaringan memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki izin dan otorisasi yang tepat yang dapat mengakses jaringan. Kemudian ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengurangi risiko serangan dan ancaman. Keamanan jaringan juga membantu memastikan bahwa sistem dan data dalam jaringan tetap tersedia dan dapat diakses di mana saja. Oke, masih yang di depan saya kayaknya lebih ngantuk ya. Mungkin bisa disebutkan cara-cara mengatasi tadi kalau aku bisa sekarang. Antisipasi Ya. Yang sudah saya jelaskan tadi. dengan menggunakan mengganti password terus sama apa ya? Itu aja nih. Oke. Yang belakang untuk Mas Rafiq. Saya jadi tadi main ya, itu lagi bercakap atau lagi main sendiri ya? Oke, yang di terakhir berarti pengemudi. Langkah untuk mencegah kalau akun atau PC kalian diserang sama hacker. Kita itu harus sangat rajin mengamankan data dan juga kita pintar-pintar untuk
apabila informasi yang kurang benar atau kurang akurat, jangan tertipu dengan kayak promo online atau klik ini nanti akan bisa hidup. Jangan masyarakat itu bisa meretas ke akun kita. Oke, terus dari yang disampaikan tadi, biasanya kan kalian disuruh mendownload aplikasi yang berbayar, tetapi kalian mungkin kekurangan uang atau tidak punya uang, jadi kalian itu mendownload yang gratis di sebuah website. Itu bisa jadi laptop kalian atau PC kalian itu tersambil karena website tersebut itu belum tentu terpercaya juga, karena mungkin ada virusnya. Di sini ada videonya. Jadi jangan lupa keamanan komputer, handphone, PC kalian itu dijaga. Oke, tadi kan masnya di depan bilang apa kan? Coba maju. Serta pembangunan sistem secara berkala, jaringan dapat melindungi lebih baik. Selanjutnya ada keamanan jaringan komputer, yaitu upaya untuk melindungi sistem jaringan dari berbagai ancaman seperti virus, malware, peretasan, jaringan sosial dengan menggunakan teknologi seperti firewall, enkripsi, autentikasi, dua faktor, dan peralatan guna antivirus. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, identitas, dan ketersediaan data. Oke, sebelum kita masuk LKPD, kita akan main quizzes. Jawabannya sih. Ayo segera membuka laptop atau handphone kalian. Oke, ini tadinya aku tunggu sampai jam 15.09. Kemudian ada LKPD sebentar. Di sini kalian tidak tak suruh. Tidak saya suruh untuk mengerjakan semua, tapi progres aja. Di sini yang wajib dikerjain itu nomor yang ada tabel-tabelnya nanti saya kirim sama pembuatan diagram. Di sini sama rumusan masalah juga. Jadi ada yang soal-soal apa yang dimaksud itu tidak usah dikerjakan, nanti kerja kelompok di rumah saja. Di sini yang dikerjakan adalah rumusan masalahnya. Jadi kalian membuat rumusan masalah sesuai dengan materi hari ini. Kemudian ada kalau pembuatan timeline ini bisa kalian buat sendiri mungkin. Di sini ada Di sini ada identifikasi ancaman dari sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan mengalami kebocoran data karena serangan hacker. Yang belakang mungkin bisa sebentar ya. Data pelanggan dicuri dan dijual di internet. Saat ini perusahaan tidak memiliki sistem keamanan jaringan yang memadai. Tugas Anda adalah menganalisis ancaman yang ada dan menyusun strategi untuk meningkatkan keamanan jaringan perusahaan. Jadi di sini ada identifikasi ancaman sesuai
sesuai studi kasus. Kemudian ada langkah-langkah keamanannya, terus ada pembuatan diagramnya. Udah itu aja. Jadi nanti maju penyampaian progres saja. Jadi tidak seluruhnya. Tidak langsung saja. Iya, tadi yang saya sebutkan saja yang dibicarakan. Oke, mungkin di sini kelompoknya saya speaker aja biar cepat. Dikit-dikit ya. Untuk kelompok 1 mungkin. Dikit-dikit ya. Ini kelompok 1. Yang kedua ada Raffi Putra Bagus. Kemudian ada bisa membentuk kelompoknya ya. Oke. Udah. Kelompok selanjutnya ya. Oke, kita kerjakan ya. Ini kan cuma progres. Jadi kalian kalau emang mau selesai progresnya bisa dikerjakan lebih. Tapi di masa sebelumnya itu di cepat. Jadi kalian harus menjalani progres saja. Iya, maaf ya. Oke, 16 menit lagi. 16 menit lagi. Dikerjakan dengan serius. Mungkin kalau yang saya tadi soalnya sudah selesai bisa mengerjain yang soal lain biar nggak ada tanggungan di rumah. Kalian suka nggak ada PR? Nanti tak kasih PR mau nggak? Saya les dulu. Nggak sabar. Itu les dari Jadi jago ya. Iya bu, main dis. Di sini yang mau bertanya selain di pelajaran ini juga lengkap. Masalah apa ya? Informasi tentang sekolah atau apa? Nanti bisa chat masnya. Terus nanti bisa minta nomor saya. Rumahnya berarti pengguna AI ya? Apa? Oh, ini jangan pakai AI ya. Jangan terlalu ya, nanti kamu terganggu. Salah. Gimana kata-katanya? Nggak salah tadi. Oh, ada ini. Kata-kata mana nih? Ayo tulis. Kata-kata nih. Ayo selesai. Ikan dia makan permen. Apa tuh? Gurunya keren. Cibiti ya? Gabung. Lagi apa? Searching. Lagi. Udah selesai semua kan? Gak usah cepet-cepet, dikerjakan dengan serius. Permisi ya ini. Jadi kotak banget. Jadi masih sudah. Oke, nanti disiapkan laptopnya ya buat presentasi ke depan, buat nanti diagramnya. Masih 5 menit lagi. Mas Raffi mau tunjuk siapa nih? Saya mau tunjuk kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa aja tadi? Ini bu, namanya Raffi. Kenapa pilih kelompok 1? Karena kelompok dia itu ini bu, setiap ada apa pertanyaan, setiap ada kelompok di kelas semuanya kelas itu aku makanya Apa itu? Kenapa? ya saya milih ibu. Raffi itu Terus mana kalian?
sini saya selaku foto dari kelompok 1. Akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kita, dimulai dari menampilkan hasil kerja. Sebenarnya sejauh apa di Bisa nggak? Oke, ayo dibuka. Kita saja teman-teman. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan saya. Di sini kita akan menampilkan hasil kerja dari kelompok 1. Salamnya nggak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menampilkan hasil kerja dari kelompok 1 yang akan membawakan rekan kita, yaitu Mbak Rini sama Mbak Vini. Nah, di sini kami akan mempresentasikan progres Langsung sama saja ya. Wih, udah selesai. Ayo. urusan masalah. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan keamanan jaringan komputer. Yang kedua, sistem apa saja dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan penerapan keamanan jaringan. Yang ketiga, apa saja jenis-jenis ancaman yang dapat menyerang jaringan komputer. Yang terakhir, mengapa penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan dalam jaringan komputer. Ya langsung ke identifikasi ancaman langsung sebutkan saja. Belum. Ya, tapi ini yang diwajibkan tapi nggak apa-apa. Terus lanjut ke diagramnya. Izin menjelaskan terkait dengan diagram yang pertama. Jaringan itu Keras ya suaranya mas. Untuk keamanan jaringan itu yang pertama kan maksudnya dari internet. Iya. Terus ada proteksi. Terus lanjut ke firewall. Iya. Yang satu pilihannya ada tempo. Iya. Apa? Nah, untuk firewall itu adalah pertama kita ke DMZ atau yang isinya itu salah satunya ada DNS, terus ke bawah ada IDS atau MTS yang bisa digunakan sebagai intrusion detection system. Terus turun ke bawah lagi ke kiri ada network switch dengan VLAN. Untuk cabang dari network switch dengan VLAN ada NSA, VNet, sama IP terenkripsi dan operator. Ada data server. Untuk data server itu mengatur ada dua, endpoint security sama cache management. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Tidak bagus. Bapak duduk. Kalau satu itu bapak duduk.
Teknologi network switch dengan VLAN. Nah, itu kan ada VLANs, ada IIT, transcript dan backup terakhir. Nah, sebaiknya gini mas, saya mau menyampaikan ini bukan ada dua finansial yang menggunakan plan gitu. Nah, itu harusnya transkripnya itu double dua gitu atau tiga. Soalnya kenapa? Kalau satu itu gampang diretas oleh si hacker tersebut. Terima kasih. Bisa diterima apa Bisa, Oke, mungkin bisa ditutup dari kelompok 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman, juga terima kasih atas masukannya dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menyampaikan hasil progres dari tugas-tugas yang diberikan oleh Bu Latifah. Ya. Langsung saja kita mulai dari Mas Asmi, silakan. Jelasnya dari cara yang pertama itu yang mana yang malware, perangkat bahaya yang dapat mencuri, rusak atau bersejarah, atau phishing, upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif melalui email palsu. Dan yang terakhir ada cara melawan diri server dengan traffic palsu hingga lumpuh. Oke, yang kedua adalah cara keamanan jaringan. Ketika kalian menggunakan jaringan, itu adalah suatu indikasi terkena virus atau serangan. Jika kalian tidak menggunakan keamanan atau tidak tahu keamanan apa, maka kalian akan tertipu oleh dunia maya yang sangat besar. Oke, langkah yang kami menyebutkan 3 langkah yang bisa mengamankan jaringan Anda, yaitu yang pertama adalah antivirus atau malware. Nah, antivirus ini adalah melindungi sistem, di mana sistem kalian itu sistem yang berangkat lunak artinya sistem ini berangkat lunak dengan pemerintah rutin, dengan pemindahan rutinnya. Jadi antivirus ini kalian itu mengupload atau mengupdate-nya itu secara rutin. Ketika antivirusnya ada versi yang rendah, itu harus dilakukan secara maksimal. Biar keamanan jaringan Anda itu bisa terkontrol dengan antivirus tersebut. Oke, yang kedua adalah pelatihan karyawan. Oke, jadi ya pelatihan karyawan. Ingatnya apa? Kita sebagai orang yang tahu tentang jaringan, kita kan jaringan yang begitu. Nah, itu harusnya sama kayak ini kita untuk masyarakat ini tahu agar tahu kalau jaringan ini itu sangat rentan berbahaya. Makanya kita harus melatih orang-orang sekitar kita agar tahu, oh ini bahaya, oh ini harus ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga adalah firmware atau IPS. Nyari lalu lintas jaringan dengan berbagai aktivitas tertentu. Nah, ketika kalian besok dari titik IT itu harus mengetahui apa firmware bisa menyaring jaringan lalu lintas kalian. Di sistem itu ada titik
yang nama federal tersebut. Untuk apa? Untuk mendeteksi aktivitas bagaimana Anda. Terima kasih. Untuk itunya, sejalan dengan siapa lagi ya? Karena kalau jadi tadi udah disuruh pulang pagi, jadi Ya, ini adalah penjelasan singkat ancaman utama penyebab kebocoran data skenario itu tersebut. Jadi kalau data Anda yang bocor itu bisa dengan SQL injection, yang kedua phishing, yang ketiga malware. Oke, yang ketiga dibacakan oleh Terima Mas. kasih. mungkin ada cukup ya dulu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Oke, mungkin bisa ditutup. Sekian proses dari kelompok 3. Salah kata maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Oke, sampai di sini dulu. Di sini pantau coba ada teman-temannya. Ayo. Buat teman-teman dari sana, ayo boleh. Cepat, waktu itu beres. Oke teman-teman, Ikan di sini sebagai pelajaran aktif, kita harus belajar karena belajar itu adalah fondasi kalian untuk menuju ke sukses. Terima kasih. Oke.